Segala kepujian, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami. Kami bersyukur pada malam hari ini karena kasih karunia-Mu kami boleh berhimpun kembali di tempat ini. Kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan Tuhan. Dari itu mari Roh Kudus bekerja di dalam hati kami sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan dalam pujian penyembahan pada malam hari ini Tuhan hadir. Terima kasih ya Bapa, bila segala kepujian hanya bagi Yesus. Hamba menyerahkan ibadah malam hari ini dari awal, pertengahan sampai pada selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Ya Tuhan, senang sekali kita ada di tempat ini. Kita mau bersama-sama memuji, meninggikan nama Dia. Karena kekuatan dalam hidup kita hanya ada di dalam Dia. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, memberikan waktu yang terbaik, pujian yang terbaik. Haleluya. Katakan kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berseru, berharap dalam Yesus. Katakan sekali lagi, kekuatan hidup kami hanya Engkau ya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Amin. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Mari kita ulangi lagu ini dengan sungguh-sungguh beriman bahwa kekuatan itu ada di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Hidupku, kekuatan kami hanya Engkau yang dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Amin. Mari kita berseru,
penuh kuasa. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan setiap kami. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Mari kita angkat tangan, kita tinggikan Dia. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Engkau baik. Terima kasih Yesus. Kami mau sembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau baik. Engkau yang ajaib, Engkau yang berkuasa berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. bersyukur, kita agungkan Dia. Dialah yang adil, Dialah yang berkuasa, berdaulat bagi hidup kita. Haleluya.
dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu, berjalan
bersama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Mari sekali lagi kami silakan dengan yang berdoa. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami serahkan untuk yang syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sungguh kami ucap syukur, terima kasih atas kesempatan Bapa pada kami untuk memuji, menyembah, mendengarkan sabda malam ini. Semua kemurahan kasih anugerah dikatakan kami. Terima kasih Bapak Roh Kudus, terima kasih. Sebentar kami juga mau doa syafaat. Bapak, kami mau doa untuk gereja kami di BPS Pusat maupun cabang-cabang seluruh Indonesia, terutama pelosok-pelosok pegunungan pedesaan terpencil. Kau pilih hamba pelan-pelan Tuhan, tegar kuatkan iman mereka supaya tidak goyang. Apapun mereka kerja lakukan, Roh-Mu sendiri yang memimpinnya. Berkati rumah tangga keluarga besarnya, Kau cukupkan setiap hari-hari kebutuhan anak-anak-Mu. Berkati juga pelayan-pelayanannya Tuhan. Tetap menjalankan visi dan misi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Injil disampaikan, banyak jiwa menangkap selamatkan untuk memuliakan nama-Mu besar kerajaan. Terima kasih Bapak Roh Kudus. Berkati Penatua, MP, Diaken, Majelis, tim gembala bersama staf-staf dari lantai dasar ke lantai 5. Cukupkan juga setiap hari di dalam pusat, hari-hari dalam pusat ini. Berkati juga hamba pelayan-pelayan-Mu, terutama berikan roh takut akan Engkau, hikmat akal budi bijaksana. Apapun yang diprogram rencanakan sesuai kehendak-Mu saja yang jadi. Berkati juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tambah hari tambah heran, bisa membimbing semua jemaat-Mu ke arah Kristus baik benar. Terima kasih Pak Roh Kudus. Berkati juga roh satu kesatuan buat gereja kami ya Bapak. Karena Engkaulah kepala pemimpin kami yang up. Kami adalah tubuh dan gereja-Mu tidak bisa berdiri sendirian. Butuh satu sama lain. Ikat dengan tali kasih agar kami tidak membedakan golongan maupun ras. Tetap bergandengan tangan, sepakat, sehati, sepikir jalan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak Roh Kudus. Berkati juga kebutuhan di dalam pusat sehari-harinya Kau cukupkan semuanya. Berkati juga Ipan, Kebaktian Mandarin Anugerah dipimpin oleh Cik Julian. Terutama berkati hamba-Mu kesehatan yang prima, hikmat akal budi bijaksana, tulus ikhlas sabar untuk membimbing semua jemaat Ipan ke arah Kristus baik benar. Berkati juga rumah tangga keluarga besarnya, anak menantu cucu cicit dalam luar negeri, semuanya Kau berkati Tuhan. Terutama pelayan-pelayannya, tambah hari tambah heran, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan nama-Mu juga Bapak. Terima kasih Bapak Kudus. Berkati juga anak-anak-Mu yang menyerahkan per bulan persembahan bentuk apapun dana sosial. Kau Maha Tahu Tuhan, yang memberi belum kesempatan itu, Kau berkati kembalikan berlipat-lipat ganda, agar hari-hari akan datang bisa memberi dengan sukacita damai sejahtera dari Tuhan.
Ya Bapak, berkati juga mungkin ada yang sakit penyakit lemah tubuh. Kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi kami percaya Tuhan, Kaulah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib kami. Kau jamah setiap anak-anak yang berseru bertolong dari Engkau, karena Engkau tak pernah membiarkan anakmu sendirian. Kau lawat satu persatu, bilur belumba kesubasu. Mujizatmu masih terjadi di setiap hari anak-anakmu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Bapak. Kau juga mungkin ada yang bermasalah, Kau maha tahu keadaan sekarang Tuhan. Tapi pilihlah satu persatu anak-Mu Tuhan, berikan jawaban-jawaban kuat untuk mereka, semua untuk memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan bangsa negara kami Indonesia ini, keamanan di mana-mana Tuhan. Kau lawat Bapak Presiden Jokowi wakilnya, pejabat tertinggi sampai terendah kabinet seluruh Indonesia. Berikan juga roh takut akan Engkau, mengatur Indonesia aman, damai, sejahtera, jauh dari sakit penyakit virus apapun, jauh bencana alam, jauhkan orang yang tidak berkenan dengan Engkau Tuhan. Kau lawat bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, agar Jokowi bisa mengatur semua dengan damai, sejahtera, sukacita. Ya Bapak, adil, makmur, sentosa, selama-lamanya cukup sandang makan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Berkati juga anak-anak yang duduk dalam pemerintahan Tuhan. Kuatkan iman mereka supaya tidak goyah. Apapun mereka kerja lakukan, Roh-Mu sendiri memimpinnya Tuhan. Agar anak-anak bisa menjadi terang terang bagi bangsa negara Indonesia ini. Nama-Mu saja Tuhan, permuliaan. Terima kasih Bapak Roh Kudus. Berkati juga kota Surabaya yang kami tempat ini Tuhan. Berkati keamanan di mana-mana. Lawat Pak Wali Kota Eri Cahyadi dengan wakilnya, Gubernur Bukoviva juga wakilnya juga. Lawat mereka Tuhan, beri juga roh takut akan Engkau, agar bisa mengatur kota Surabaya aman, damai, sejahtera. Berkati juga Tuhan agar gereja lainnya bisa dibuka kembali untuk memuji menyembah Engkau, terutama Injil bisa disampaikan di ujung-ujung kota Surabaya, terutama di se-Jawa Timur. Banyak jiwa menakkan selamatkan untuk memuliakan nama-Mu Kerajaan. Terima kasih Bapak Roh Kudus. Ntar kami juga mau mendengarkan sabda Engkau. Kami tahu Tuhan, firman adalah Engkaulah sendiri yang berbicara kepada kami. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menuntun kami untuk melakukan apa yang Kau mau. Ini bagi selalu urapi hamba-Mu yang Kau percaya khusus hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kuasai roh agar apa yang dibicarakan semua dari Roh-Mu sendiri. Terima kasih Roh Kudus. Bapak, mampukan kami bukan hanya mampu mendengar, tapi mengerti kami. Tambahkan hikmat pengertian dari Engkau sendiri, agar firman yang disampaikan kami bisa mendengar dan bisa mengerti dan meresponi apa yang kami dengar. Semuanya juga dipimpin oleh Roh-Mu sendiri. Berbicara kepada kami ya Bapak, kami siap dan meresponi dan melakukannya semua. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami telah bersyukur, berseru, berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Malam hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Hana Yulian. Ya, beliau adalah Ibu Gembala dari Gereja GKI Presiden Sudirman Surabaya. Tidak memperpanjang waktu, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sudah diperkenalkan, semoga Bapak Ibu tidak mencurigai saya. Siapa ini gitu ya. Pertama-tama saya sangat bersyukur tanpa basa-basi sama sekali. Ketika tadi doa dinaikkan, ada satu kalimat yang itu sangat penting yang bagi orang Kristen harus tahu, yaitu Injil harus diberitakan di mana-mana. Amin. Amin.
Ini adalah sesuatu yang memang Tuhan Yesus sendiri lakukan di dalam pelayanannya di dalam dunia ini. Tetapi malam hari ini saya juga ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk memikirkan. Seringkali Injil itu tidak sempat sampai keluar. Bukan karena Roh Kudus tidak lagi berkuasa. Bukan karena Allah itu tidak memiliki kemampuan lagi. Tetapi seringkali yang terlupakan kalau kita mundur sejenak, di awal ketika orang-orang Kristen itu diminta untuk menyampaikan amanat agung, yang mereka lakukan apa Bapak Ibu? Mereka berkumpul sebagai komunitas. Dan hari ini saya ingin, tadi kan sudah didoain ya, saya ingin Bapak Ibu lihat kanan kiri, maskernya nggak usah dicopot tapi tersenyum. Yang nggak senyum kelihatan dari alisnya. Mari silakan lihat dulu. Coba lihat kanan kiri. Senyum. Bentar, saya tanya, senyum untuk apa tadi barusan? Ayo. Kak, senyum karena disuruh sama Bu Hana. Sekarang tersenyumlah karena masih ada ya kamu ya. Gitu loh ya. Mari kita lihat kanan kiri kita sambil gini, waduh kamu masih ada tuh, seneng aku ketemu kamu gitu ya. Silakan tersenyum lagi, nggak usah dicopot maskernya. Iya, loh, yang sampingnya istrinya kok malah nggak mau senyum. Nggak ada kayak gitu ya. Bapak Ibu, kenapa ini penting? Karena sering kali justru yang menjadi kelemahan kita tidak kuat secara komunitas ini, sehingga waktu kita diminta keluar kita tidak punya energi. Dalam masa pandemi ini saya tidak sedikit mendengar justru banyak keluarga itu berantakan semakin mereka sering ketemu. Pakai 4L gitu loh. Lo lagi gitu. Sampai akhirnya mereka itu merasa sekarang baru ngeh. Ternyata ketika saling ketemu, aku gak suka kelemahanmu, kamu gak ngerti kemauanku. Kalau waktu belum pandemi pada sibuk, kita gak tahu bahwa ada tuntutan-tuntutan itu yang tidak sempat dipenuhi. Karena itu pada malam hari ini, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan satu tema. Temanya agak-agak puitis gitu ya. Materinya saya minta tadi dibagikan. Kita bersyukur untuk teknologi. Jadi kalau yang bisa buka WA kita sudah tidak perlu lagi di sini ya, tapi itu bisa dibaca lagi di rumah. Saya memberikan tema dekatlah yang terdekat selagi sempat. Bagus ya temanya ya, puitis sekali ya. Saya puji sendiri, wong saya yang bikin. Jadi dekatlah yang terdekat selagi sempat. Ini bukan sekedar sebuah kata-kata puisi, tapi ini adalah pengajaran penting yang Allah titipkan kepada Rasul Paulus, dibagikan pada masa lampau, dan sekarang kita yang harus menghayati itu. Mari kita baca dalam Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Sudah ketemu? Mari 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan. Mendengar bahwa persekutuan Mandarin ini diadakan dan euforianya, animonya begitu luar biasa, saya nggak nyangka sebegini banyak. Apakah ini bukan sebuah hal yang Tuhan ingin lakukan untuk menggenapkan Galatia 6 ayat 10 ini, Bapak Ibu? Ini bukan kebetulan loh. Bukan karena diopiak-opiak. Opiak-opiak itu apa ya, Pak? Dioyak-oyak aja. Bukan karena disuruh-suruh kan? Ayo datang, kalau nggak datang nanti hidupmu menderita. Ada yang diancam kayak gitu? Enggak kan? Tapi perhatikan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dan sekarang kita harus bersama-sama bersekutu. Untuk apa? Kita saling memperhatikan karena apa? Selama masih diberi kesempatan, berarti misinya Allah, rencananya Allah itu harus tercapai melalui kita. Salah satu rencana yang besar adalah kita akan memberitakan Injil. Dan Injil itu harus dibaca lewat pribadi kita, dibaca lewat persekutuan kita.
Dan alangkah indahnya kalau ketika kita berjalan, ketika kita bersekutu, yang dilihat oleh orang lain itu siapa? Kristus ada di situ. Amin. Karena itu mari kita lihat apa makna ayat ini. Kita membaca bagian ini dan di slide berikutnya itu saya tulis, saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada kalimat karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Bapak Ibu perhatikan di panah yang sebelah itu bahwa waktu itu nggak pernah kembali, waktu itu nggak pernah terulang, benar nggak? Saya tadi ketemu dengan seorang pemudi yang 10 tahun lalu masih pemudi, sekarang juga pemudi. Saya sampai pangling ya, 10 tahun lalu kita ketemukan dia. Waktu itu masih gadis katanya gitu. Sekarang juga kok, kalau nggak ada yang tahu. Jadi waktu itu nggak bisa terulang. Ya kan, saya masih ingat waktu itu di lantai berapa kita? Lantai 5 ya, persekutuan di lantai 5. Saya senang melihat ada menara doa di situ gitu ya. Saya pernah ke sana sendiri, pernah loh saya masuk ke menara doa sana, tapi izin saya gitu ya, izin sama orang gitu. Saya doa di atas gitu. Tapi itu tidak bisa terulang. Dan firman Tuhan mengatakan ketika semua itu sudah tidak terulang, pertanyaannya adalah di waktu yang tidak terulang itu, apa yang kamu lakukan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu? Apakah sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu mendekat mereka, mengasihi mereka? Karena kasih itu adalah karakter Allah. Dan ketika kasih itu kita jalani, kita sedang memberitakan Injil itu secara nyata. Waktu saya menyiapkan bagian ini, saya terus terang ini banyak terinspirasi dengan peristiwa 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu itu tiba-tiba saya kayak kesambar petir gitu ya. Saya sedang kuliah, setelah waktu kuliah itu ayah saya WA saya, dia bilang ibumu sakit. Memang ibu saya sudah 3 tahun itu sakit. Ibumu sakit, doain supaya bapak ini kuat menjagai gitu. Terus WA, bapak saya seorang penginjil. Dia sejak dulu dia seorang muslim, kemudian dia bertobat. Sejak dia menjadi Kristen dan kemudian dia sekolah Alkitab, disekolahkan di sekolah teologi oleh misionari dari Australia. Sejak itu hatinya itu nggak ada kata-kata lain kecuali mengabarkan Injil. Karena dia pintar bahasa Arab, jadi dia bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan lewat Alkitab mereka gitu. Kakek saya seorang haji soalnya dulu, jadi Bapak Ibu jangan main-main sama saya. Saya cucunya haji gitu. Nah, ayah saya itu yang terpenting di dalam dirinya adalah mengabarkan Injil. Seumur hidupnya saya nggak pernah lihat dia itu mengeluh. Kalau mau pergi pelayanan cuman ada makanan nasi sama garam itu, mesti bilang, Bu, aku mau berangkat pelayanan, Pak, enggak ada lauk. Ada garam toh? Ada. Puji Tuhan, dia tuh makan pakai garam itu seolah makan pakai ayam goreng gitu. Kadang-kadang cuma nemu berambang yang mentah itu, Pak, enggak ada lauk. Ada apa, Bu? Dia makan dengan itu dan enggak ada nih, senyum itu enggak pernah hilang gitu. Karena bagi dia enggak ada sesuatu yang penting dalam hidup itu kecuali aku sudah ketemu Kristus. Hartaku itu ya itu. Enggak pernah dia mengeluh. Hari itu pagi sampai siang itu dia ngirim saat teduh. Jadi bapak saya itu beberapa waktu dia bilang, jatah makan untuk bapak dari anak-anak dipotong aja. Bapak cuma butuh kuota katanya supaya bisa menginjili. Dan orang-orang muslim yang diinjili itu ngertinya itu kata-kata mutiara. Padahal itu ayat firman Tuhan. Itu dikotbahi sama bapak saya gitu. Jadi setelah saya kuliah jam 5 sore itu saya telepon, Pak, apa kabar? Baik. Bapak saya itu suka bercanda, enggak pernah marah gitu ya. Dia enggak pernah mengecilkan hal-hal yang besar, tapi juga tidak pernah membesarkan hal-hal yang kecil gitu. Simpel sekali orangnya. Nah, setelah saya telepon kemudian dikasih ke ibu saya. Sudah ya Pak, saya mau pelayanan dulu. Oke, selamat melayani gitu. Lagi saya pelayanan, lagi khotbah, tiba-tiba telepon itu terus berbunyi sampai 22 kali. Kakak saya yang telepon. Saya bilang, saya nggak angkat, tapi adik saya telepon lagi. Saya angkat, tapi dia dengar saya lagi khotbah. Maksud saya supaya dia tahu saya ini lagi khotbah, jangan gangguin gitu. Setelah khotbah, saya lihat di handphone itu, kakak saya cuma bilang, pulang ke Jakarta sekarang. Orang tua saya kan di Tangerang ya. Pulang ke Jakarta sekarang, saya langsung telepon, Ibu kenapa?
Ibu kenapa? Saya bilang, karena ibu memang sakit selama 3 tahun itu. Kakak saya bilang, bukan ibu, tapi bapak. Jadi hari itu bapak saya melayani, ibu dulangi gitu ya. Ibu harus sehat. Jam 6:30 itu masih request minta dibelikan mie ayam. Makan berdua, enggak mau dibelikan 2 bungkus, sebungkus saja. Lalu masih diledekin sama kakak saya. Mesra sekali mereka. Ada fotonya itu waktu saya khotbah itu sempat saya ngintip, sebelum khotbah itu saya ngintip foto mereka. Masih diledekin sama anak-anaknya. Setelah bapak saya bilang, ibu makan dulu. Setelah itu aku. Setelah dia makan, dia cuci piring. Habis cuci piring dia duduk kayak orang ngantuk gitu. Plak, udah nggak ada. Nggak ada. Doanya bapak saya terjawab. Dia selalu bilang, Tuhan kalau aku pulang, aku enggak mau merepotkan siapapun. Bapak saya itu seperti tertidur, nggak ada, maaf ya, nggak ada cairan-cairan keluar, misalnya darah karena dia stroke, nggak ada. Memang dia tidur seolah-olah Tuhan bilang, ya nggak harus sakit kalau mau pulang itu. Tapi yang ditinggal ini rasanya kayak ditampar gitu. Saya seumur hidup nggak pernah sehisteris itu bagi orang. Saya ada rasa bersalah sekali sama bapak saya itu. Bukan karena saya nakal. Nah, saya bersyukur selama saya jadi anaknya bapak saya itu tidak durhaka, tidak nakal, tidak kurang ajar gitu. Itu aja saya masih merasa bersalah. Bersalah kenapa? Bapak saya itu ingin sekali bahwa kisah hidupnya itu dibukukan. Dan ketika saya kuliah, saya sibuk sekali dengan kuliah itu, saya belum sempat membukukan itu. Dan bapak saya cuma pengen tulisan-tulisannya itu saya salin, saya jadikan buku, dia pengen sharing ke semua orang. Sampai hari ini saya belum bisa membuka buku itu. Karena setiap kali saya membuka itu saya langsung sedihnya minta ampun karena ada rasa bersalah. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa waktu itu tidak bisa kembali. Yang saya syukuri adalah meskipun saya tidak bisa mengerjakan buku ini sampai selesai, tapi untungnya saya tidak menjadi anak yang mengecewakan dia. Saya sesali juga karena waktu saya kuliah, bapak saya itu yang paling mendorong saya. Dia senang lihat anaknya sekolah karena bapak saya juga senang belajar. Orangnya nulis saja tiap hari. Cucunya datang waktu saya pulang itu 5 bulan sebelumnya. Begitu datang itu ada 2 yang diminta ke anak saya. Cuk, nanti bapak difoto ya, pakai jas. Mau foto sama ibu. Fotonya itu mesra sekali gitu. Jadi cucunya itu ketawa, cucunya jadi MUA, make up artist gitu ya. Terus ada yang fotografernya. Terus ada pose itu bapak saya tiba-tiba nunjuk ke atas gitu. Terus diketawain, Pak itu nunjuk apa? Ayo Bu lihat ke atas. Itu surga katanya. Itu 5 bulan sebelumnya. Dan yang dia minta satu, bapak minta tolong dibelikan buku tulis ya, yang tebel. Bapak mau nulis, tulisannya bagus, bapak saya itu rapi. Yang ditulis hanya isi hati Tuhan, setiap hari itu dia tulis. Dan seolah-olah dia tahu bahwa waktu ini akan berhenti. Bapak Ibu tahu nggak? Setiap hari, selama paling nggak 5 bulan atau 3 bulan itu, setiap hari bapak saya itu khotbah di depannya ibu saya 1,5 jam. Jadi setiap hari kebaktian wong loro gitu, 1,5 jam, 2 jam. Dan itu menurut saya lama sekali ibadahnya. Tapi bapak ibu tahu, ketika ibu saya masuk rumah sakit setelah ayah saya tidak ada, ibu saya cuma beratnya nggak ada 40 kilo, drop sekali dia. Tapi dia bilang, aku mimpi bapakmu bilang, ayo Bu bangun. Kalau masih diberikan kesempatan bangun, makan, lakukan sesuatu untuk anak cucu. Dan ibu saya sekarang ini tanpa disuruh, tiap hari dia doa, dia nonton khotbah di YouTube itu 1 jam, 2 jam, kuotanya entek terus gitu. Artinya apa? Dia menghayati bahwa waktu ini tidak akan terulang. Saya lanjutkan di dalam bagian ini. Yang kedua, ada kata-kata marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kalau waktu itu tidak terulang, dan ini adalah komunitas yang Tuhan izinkan terjadi, apa pesan bagi kita Bapak Ibu? Ini adalah perintah ilahi loh. Supaya apa? Supaya kita memikirkan, merencanakan tindakan-tindakan yang proaktif. Proaktif itu berarti kita aktif melakukan hal-hal yang positif. Hal positif yang Bapak Ibu lakukan itu tidak perlu biaya besar. Tadi saya bersyukur, saya lagi parkir,
Yang tukang parkirnya langsung bilang, "Selamat malam, mau ibadah Mandarin ya?" "Iya." "Siap, mari saya bantu parkir." Wah, ramah sekali, itu saya rasanya teduh gitu ya. Terus begitu saya turun, dia bilang, "Bu, selamat melayani," katanya. "Apakah Bapak tadi butuh modal untuk bisa membuat saya dikuatkan?" "Enggak." Dia hanya menggunakan apa yang menjadi dorongan hatinya mengatakan sesuatu yang baik. Pertanyaannya, hal-hal kayak gini mudah nggak dilakukan bagi keluarga kita sendiri kadang-kadang? Kadang-kadang malah orang-orang yang di sekitar kita itu yang kita dengan mudah melukai mereka. Kita nggak menyadari bahwa ini adalah kesempatan. Kalau ini sudah lewat, kamu nggak bisa mengulang. Karena itu, sebagai orang-orang percaya, Tuhan mau setiap hal lakukan itu yang baik. Coba sekarang saya minta lagi Bapak Ibu tersenyum sama kanan kiri. Kelihatan baik nggak? Coba lihat. Harus kelihatan baik gitu loh, ya toh? Nah, ini kan kanan kiri teman-teman. Kalau di rumah gimana? Kalau kita lihat pasangan kita nyebelin gitu ya, sudah kalau tidur itu ngorok gitu, jarang mandi, katanya alasannya adalah pandemi aja di luar ya. Meskipun pandemi enggak mandi ya mambu. Kita bisa kesel loh sama pasangan kayak gitu ya kan? Ada pasangan yang kalau makan itu membuat kita sebel gitu. Terus makannya bunyi sambil ngomong. Terus nanti piringnya enggak dicuci. Tapi enggak enak dikritikin gitu. Itu kita lebih bisa marah kepada orang-orang yang di sekeliling kita yang paling dekat dibandingkan kepada orang lain. Anak saya yang kedua itu sekarang kan kuliah kedokteran hewan. Senengannya binatang itu jangan seneng pol Bapak Ibu. Kecoa aja diajak ngobrol sama dia. Diam-diam saya lihat kamarnya itu kok dia berusaha tidak boleh masuk. Kamarnya itu ada kecoanya. Dia darah kecoa Surinam. Hitam-hitam gitu. Saya dulu tuh merasa aduh marah gitu ya. Tapi kalau kemudian saya mengingat nggak mungkin Tuhan itu tidak menghadirkan keunikan di dalam diri seseorang, saya akan terus-menerus marah. Saya akan nggak terima. Nanti akan kita lihat gimana caranya supaya kita bisa mengasihi itu. Kita lanjutkan dulu yang berikutnya. Ada kalimat tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di bagian kanan itu saya tuliskan kalimat ini Bapak Ibu mengajarkan kita itu punya pertanggungjawaban untuk menyatakan kasih, baik aspek esensinya maupun ekspresinya. Jadi gini loh, kalau esensi itu gini, ya aku mengasihi dia, oke. Ekspresinya harus mengasihi juga, karena ada orang gini, orang itu ngomong tajem ya, iya sih, meskipun tajam tapi baik kok, nggak cocok gitu. Harus dibetulin ini. Kalau memang baik, penuh kasih, keluarnya mbok ya jadi lebih halus, gitu loh ya, Bapak Ibu ya. Ini karena apa? Orang tuh membenarkan diri. Loh aku ini baik maksudku. Lah baik tapi ngomong nyakiti loh. Nyelekit apa namanya? Nyengat ya. Padahal bukan tawon ya Pak. Iya kan? Nah orang Kristen gak bisa begitu. Baik secara esensi ataupun ekspresi itu harus klop. Nah ini karakter yang harus dibenahi sehari lepas sehari. Sebagaimana Saulus menjadi Paulus, kita juga seperti itu. Gak ada membenarkan diri, hanya mengatakan hatinya baik. Apa yang keluar itu ya ekspresi dari hati. Nah kalau di luarnya jelek kita ngomong hatinya baik, gimana toh gitu dipercayai? Betul enggak? Coba ngomong sama sebelahnya, betul enggak? Mbuh gitu ya. Mbuh katanya gitu ya. Nah sekarang lebih praktis lagi karena saya tidak boleh lama-lama ini ya. Nah sekarang di bawah itu, ini yang penting nih Bapak Ibu. Apa sekarang tindakan konkret kita untuk bisa mendekat orang yang dekat? Yaitu teman-teman kita di persekutuan ini, di keluarga kita, menurut panduan Galatia 6 ini. Yang pertama, ada 2 saja yang saya tuliskan. Hindari apa Bapak Ibu? Kemarahan dan tetap nyatakan ketika ternyata orang-orang terdekat itu bersikap buruk. Bahasa sederhananya gini, tetap tidak marah tetapi ramah meskipun orang-orang di sekitar kita
Buncekno. Ayo. Bisa nggak ngulangin ini ya? 1, 2, 3. Tetap ramah, tidak marah, meskipun orang-orang di sekitar kita bisa tak? Yakin tak? Kalau ada yang orang bencekno gimana? Boro-boro kita itu kadang nggak cuman marah, tapi marahnya didobelin. Apa? Marah-marah. Lu marah itu sebenarnya nggak apa-apa. Tuhan Yesus itu juga marah kok kalau ada sesuatu yang nggak pas. Tapi marah-marah itu seringkali tercampur dengan emosi. Lewes emosi, orang itu nggak ada apinya blas. Tapi ini tantangan kita. Kalau kita masih diizinkan ada orang-orang di sekitar kita, itu bukan kebetulan. Tuhan sedang ingin dia muncul nampak di dalam komunitas ini. Tetapi godaannya, manusia di dalam komunitas ini bukan manusia yang kudus, masih banyak yang kudis. Artinya ada orang-orang yang masih punya karakter lama yang menyebalkan. Tetapi kalau kita ingat, perhatikan di bagian berikutnya, Tuhan menghendaki agar situasi itu menjadi kesempatan bagi kita dan bagi orang itu untuk dibenahi melalui kita. Itu akan menolong kita untuk tetap bersikap ramah, tidak marah, meskipun orang-orang itu benceng. Ya toh? Nah ini saya belajar sekali, belajar banget. Terutama kalau di dalam keluarga sama anak saya yang kecil itu. Kemarin tiba-tiba anak saya yang besar bilang, "Ma, jangan marah sama adik ya, Ma." Kenapa? Adik di kamar ada piaraan lagi. Opo meneh ini gitu ya. Dulu waktu kecil nyamuk aja diselamatin gitu ya, diselamatkan. Kamu harus sembunyi di kamarku supaya enggak dibunuh sama mama, katanya gitu. Terus nanti ada tikus gitu, dicarikan jebakan, tapi jebakannya itu udang yang gede-gede itu. Jatahnya dia enggak dimakan, dia makan segontok. Udangnya ditaruh situ. Itu kan nyebelin tuh ya. Pulang dari pelayanan rumah saya semut tuh banyak sekali karena dikasih makan gula segitu banyaknya, nyebelin sekali. Kemarin itu dia tiba-tiba di kamar itu ada tikus putih dan tikus putihnya itu sudah beranak. Dia bilang, "Mama punya cucu." Cucunya anaknya tikus itu ya. Jadi tiba-tiba ada tikus putih di situ. Apa ya yang membuat saya harus bisa tidak marah itu apa ya? Saya itu kalau anak saya tidur, saya cuma bilang gini, "Walah Tuhan tuh kok yang ngasih anaknya kayak gini ke aku gitu." Bingungin. Cara mengatasi anak ini bingungin. Tapi semakin saya bingung, semakin saya pengen marah, saya cuma berkata sama diri saya, "Gak mungkin Tuhan ini memberikan anak ini secara kebetulan. Ada rencana Tuhan dan saya sedang dilibatkan oleh Tuhan untuk menggenapkan rencananya itu, menyatakan kasih-Nya kepada siapapun dalam kondisi apapun." Begitu yang saya lihat adalah Tuhan sudah beda lagi. Sampai tadi suami saya bilang gini, "Ma, kalau Theo mau piara tikus untuk jadi bisnisnya piye, kebayang nggak? Pastori rumah saya tuh ya nggak gede-gede amat. Moro-moro pas tikusnya ucul gitu ya, terus nyusul saya ke kamar, terus piye gitu, kebayang toh?" Saya bilang sama suami saya yakin karena anak ini passionnya terhadap binatang tuh bukan cuma senang binatang, yang dia pikirin jauh sekali loh Bapak Ibu. Dia bilang, "Adik ini senang binatang karena apa? Karena nggak banyak orang yang peduli kepada binatang, padahal binatang itu ciptaan Tuhan. Kalau mereka diperlakukan benar itu akan menolong bumi ini tetap baik, Ma. Tapi nggak banyak orang punya sense seperti itu, dan biarkan aku yang punya sense ini aku kembangkan." Tiba-tiba beberapa waktu yang lalu dia bilang, "Ma, adik pengen belajar psikologi hewan." Coba bayangin. Pengen belajar psikologi hewan supaya ngerti kapan mereka stres, gimana caranya supaya bumi ini tidak rusak. Allah ini menciptakan bumi dalam keadaan baik. Dan itu berarti semua ciptaan, semua makhluk itu harus diperhatikan, bukan cuma manusia saja gitu.
Akhirnya saya bilang sama suami saya, kalau itu adalah untuk kebaikan dan membuat dia melaksanakan misi Allah, aku rapopo, gitu ya. Sambil ngomong aku rapopo itu deg-degan itu tadi, membayangkan bagaimana kalau cucuk-cucuk saya jadi banyak itu tadi, tikus-tikus itu gitu ya. Nah, itu yang terus dilatih melihat kepada siapa Bapak Ibu? Tuhan punya rencana. Jadi lihat ya, coba sekarang lihat kanan kiri Bapak Ibu, cari yang menurut Bapak Ibu menyebalkan siapa di sini, coba lihat. Nggak usah diomong nggak usah dipasang di status, di dalam hati aja. Dilihat aja tapi sambil senyum gitu, padahal itu loh saya nyebelin gitu ya, ngeliatin gitu ya. Loh, maksudnya apa? Itu jadi PR buat kita. Ketika pulang, Tuhan, hatiku belum bersih-bersih amat. Ada orang yang menyebalkan aku dan itu tidak aku garap sungguh-sungguh untuk aku serahkan kepada Tuhan dan aku beres dengan orang itu. Kalau itu adalah anggota keluarga kita, lebih lagi harus dipikirkan baik-baik. Yang terakhir, hindari apa? Perang, tetap lakukan perang. Nah, G-nya diilangi. Ketika ternyata orang-orang terdekat kita memiliki keterbatasan, karena Tuhan menghendaki agar dengan menerima kelemahan akan menjadi kesempatan bagi orang itu untuk mengalami kehadiran Kristus melalui kita. Ketika anak saya dengan segala keunikannya, orang lain bisa nggak mau mengerti dia, tapi kami bilang, Mas Yo, kamu kayak apa-apa nak, kamu itu anakku. Saya ingat sekali waktu anak saya itu ada disleksianya. Jadi dia itu tidak bisa konsentrasi. Anak disleksia itu kalau dia sekolah, dia punya kayak masuk ke dunia lain gitu loh. Jadi gurunya ngomong apa yang nggak ngerti, makanya dia remedi terus. Padahal akhirnya tinggi. Dan itu dicap oleh beberapa orang. Wah, anak ini bodoh, diajarin nggak ngerti. Sakit loh dia sebenarnya. Cuman dia diem. Cuman dia tahu saya itu sampai lembur malam-malam saya carikan cara supaya dia itu senang sekolah. Berangkat itu saya mesti, adik pengen bawa makanan apa, di jalan itu saya ceritain yang seneng-seneng. Pulang sekolah kalau dia sudah sedih karena remedi gitu, saya bilang enggak apa-apa, saya semangati meskipun dia nggak tahu Bapak Ibu. Kalau dia udah turun di sekolah itu, saya nangis, saya minggir di jalan itu, biasanya saya nangis, saya berdoa, Tuhan saya nggak bisa menemani anak saya, tolong Tuhan temani. Begitu dia keterima di kedokteran hewan itu, dia peluk saya, dia nangis Bapak Ibu. Selama sehari itu ada mungkin lebih dari 5 kali. Dia bilang, Ma, thank you Ma, thank you Ma, anak saya itu. Selama sehari itu dia meluk saya, Ma, thank you Ma. Saya bilang thank you untuk apa Dek? Untuk semuanya, karena Mama tetap menganggap aku berharga, meskipun banyak orang menganggap aku itu gak berguna. Saya bilang, Mama takut sama Tuhan. Maka doa yang tadi disampaikan, minta kepada Tuhan hati yang takut akan Tuhan. Itu modal Bapak Ibu. Itu modal besar. Amin. Dan karena itu sebagai penutup, saya ingin kita membaca yang bagian atas. Memang tidak selalu mudah untuk mengasihi orang di lingkaran terdekat. Itu problem yang harus kita akui. Tapi solusinya apa Bapak Ibu? Saya tuliskan di sana. Tetap lakukan dengan memandang Tuhan. Tetap lakukan dengan memandang Tuhan. Hari ini Tuhan mengaruniakan Bapak Ibu komunitas yang luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk ini. Komunitas Mandarin ini yang saya dengar dari Muse nggak sebanyak ini awalnya. Tapi antusiasnya seperti ini. Sekali lagi ini bukan kebetulan. Seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu akan melihat satu dengan yang lain berbeda. Pada saat ada yang boncekno, ingat jangan mengedepankan marah, tetapi tetap ramah. Jangan terpancing untuk melakukan perang, tetapi berikan peran yang benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Karena yang kita pandang adalah Tuhan. Kita nyanyi lagu boleh? Mengasihi lebih sungguh. Kita nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh sambil mengingat satu persatu, ingat dong namanya ya. Sambil menyebut mengasihi lebih sungguh.
sambil diingat nama-nama itu, sambil berjanji, Tuhan, mereka adalah orang-orang yang Tuhan sudah taruh. Saya akan mengasihi bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan memandang Tuhan yang menguatkan kita. Lebih sungguh Alasannya adalah karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita katakan sekali lagi, mengasihi lebih sungguh. Lebih dulu mengasihi. Mari kita katakan mengampuni lebih sungguh. Karena mungkin ada orang-orang yang sudah menyakiti kita. Kita katakan mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Tuhan, Engkau tahu Tuhan bahwa ketika kami ada di dalam komunitas ini, Engkau sebenarnya merancangkan bahwa di dalam komunitas ini Tuhan ingin hadir dengan nyata. Dan kehadiran-Mu di dalam komunitas persekutuan doa Mandarin ini akan menjadi alat di tangan Tuhan supaya Engkau terlihat bagi orang di luar sana. Karena itu Tuhan, kami bersyukur Engkau mempercayakan kami beberapa orang yang sudah hadir, dan kami percaya Engkau akan mengirimkan terus orang-orang untuk bersama-sama bersekutu dalam komunitas ini. Sama seperti Engkau mengirimkan banyak sekali orang-orang yang bertobat pada saat murid-murid itu berkumpul. Mereka sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Tuhan, sebelum kami mengemban tugas untuk memberitakan Injil keluar, sebelum orang-orang dapat melihat Kristus secara jelas, malam hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk membereskan terlebih dahulu relasi-relasi kami. Mungkin ada di antara kami yang tidak menyadari bahwa orang-orang di sekeliling kami adalah orang-orang yang harus kami sayangi, kami kasihi, kami dekat meskipun mereka adalah orang-orang yang sering melukai hati kami. Tolonglah Tuhan supaya kami memiliki hati-Mu, supaya kami dapat mendekat mereka. Karena sekali lagi, apa yang kami lakukan di dalam komunitas ini bukan semata-mata akan membuat kami nyaman di dalam komunitas ini, tetapi untuk memperlihatkan Kristus semakin jelas bagi orang-orang di luar sana. Tolonglah Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu akan menopang kami sekalian. Karena itu biarlah kami tidak sekedar mengerti firman-Mu, tidak sekedar mendengar suara-Mu pada malam hari ini, tetapi yang lebih penting,
Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, tepat seperti yang Tuhan kehendaki atas kami. Kami serahkan seluruh keberadaan diri kami, persekutuan doa Mandarin ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sedikit pengumuman saja bahwa besok hari Minggu ya ibadah Mandarin jam 9 sampai jam 10. Tapi 8.45 kita sudah mulai penyembahan. Jumat depan ibadah doa malam seperti biasa. Bantuannya kerjasama ya bagi rekan-rekan semua, kalau bisa mendaftar dulu. Ya, kenapa? Karena ruangan ini sangat terbatas. Ya, saya sudah dapat izin dari penatua kalau memang ruangan ini nanti tidak cukup, kita nanti bisa pindah ruangan yang lebih besar. Amin? Amin? Puji Tuhan. Dengan demikian saya juga mewakili seluruh pengurus dan pimpinan ibadah Mandarin mengucapkan terima kasih buat pelayanannya, buat Ibu Hana Yuliani. Semakin maju dalam melayani Tuhan. Salam buat Bapak juga dan juga anak-anak. Ya. Puji Tuhan. Kita akan tutup ibadah doa malam kita. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah doa malam Mandarin. Dari awal hingga pada akhirnya semua berjalan dengan baik dan lancar. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh saling mendoakan di dalam doa syafaat. Terlebih lagi kami juga boleh menerima berkat firman-Mu. Terima kasih, biarlah Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu, tapi kami percaya Roh Kudus akan selalu bekerja di dalam hati kami. Amin. Meneguhkan firman yang ditaburkan dan juga memberi kami kekuatan supaya kami mampu melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tuhan berkati hamba-Mu, Ibu Evangelis Hana Yuliani, tambahkan hikmat-Mu, tambahkan urapan-Mu, sehingga dimanapun beliau melayani dan diutus oleh Tuhan, di sana terang Tuhan terpancar, kasih Tuhan terlihat dengan jelas bagi orang-orang yang belum pernah melihat dan mendengar kasih Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati pelayanannya bersama dengan suami, dengan anak-anaknya. Tuhan juga selalu memimpin dan menyertai senantiasa. Demikian juga dengan setiap kami. Biarlah Tuhan kami juga boleh selalu dirubah di dalam karakter kami, sehingga semakin hari kasih Yesus akan semakin nyata dan nampak di dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami boleh berada, di situ kami menjadi berkat buat banyak orang juga, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu kepada setiap jemaat Mandarin. Besok hari Minggu beri cuaca yang baik, hantarkan tiba di gereja dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Semua datang dengan keadaan sehat, semua semangat memuji menyembah Tuhan dan juga menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, untuk kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami ingin mengakhiri ibadah doa malam ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kami pulang, kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk kita menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kasih, kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang kasih, pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga.
kecintaan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.